pakai jimat rambut Nabi nih. Mereka kalau menyantet bisa langsung mati di tempat. Dukunnya gitu ya. Ya masing-masing daerah punya. Oke, selamat malam kembali lagi di channel Arija ya. Kali ini kita agak sedikit berbeda kontennya karena kita mempunyai sesi baru podcast gitu kan, tanya-tanya tentang horor, tentang pengalaman yang nggak semua orang bisa memiliki kan. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di studio Arija. Ya meskipun nggak terlalu besar. Perkenalkan, malam ini kita kedatangan tamu dari Banjar. Dari Banjar gitu. Kelahiran Banjar, cuma lama menetap di Berau ya. Berau. Siapa namanya juga? Tolong dikenal. Saya biasa dipanggil Paman Dani. Kalau nama aslinya Ramadhani, cuman biasa dipanggil nama-nama umum Paman Dani, atau biasanya Dani Banjar biasa dipanggil. Oh, Dani Banjar gitu ya. Nah, ini ada sedikit hal yang berbeda dari si Paman Dani ini. Beliau ini udah dibilang suhu lah. Dalam artian beliau ini pernah mempelajari ilmu kebal ya. Betul. Ilmu kebal ini apakah hanya kebal beneran kah atau ada settingan kah? Coba tolong dijelaskan. Kalau di Kalimantan itu kan kebal itu udah umum gitu kan. Sebelum dijawab, saya ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Nabi besar kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam kita panjatkan kepada beliau. Sebelumnya saya mau sapa dulu penonton dari channel Ariza. Assalamualaikum para penonton Ariza, dan juga untuk penonton Paman Dani. Walaupun channelnya masih kecil, saya ucapkan salam kepada Anda yang masih setia menonton channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tema ilmu kebal, ilmu kebal itu ada terbagi menjadi dua. Itu menurut saya. Yang pertama itu ada ilmu kodam, ilmu jin, tapi identiknya sih kepada jin larinya, karena ilmu kebal ini ya bahasanya seperti berkodam, tapi kadang media-medianya itu ada yang membuat ganjal di hati kita. Untuk definisi hodam yang ganjal ini bagaimana? Biasanya kan kalau kita memakai rompi anti peluru itu pasti ada sebab kan? Sebab alasan kita supaya tidak terkena peluru dengan cara memakai rompi anti peluru. Tetapi ada media-media, kenapa saya bilang ganjal? Kadang satu sebab itu tidak sesuai dengan alasannya. Contohnya kita memakan sesuatu, melakukan ritual sesuatu, atau bahasa tradisional itu kayak mandi bataguh lah. Nah itu kan memang secara syariat pun tidak ada itu, tapi kebanyakan itu sudah menjadi tradisi gitu. Nah itu udah jadi kulturnya gitu ya. Nah itu kan kadang alasan dari awal mandi sampai ke bisa tahan itu kan kalau secara logika itu udah masuk akal. Secara sebab pun udah bakal nyambung. Nah tapi mungkin itu entahkah itu kelebihan dari si yang memandikan ataukah memang gimana kan. Ada juga yang berbentuk trik. Contohnya kayak main debus. Itu kan kebanyakan ada sebagian trik yang dipakai. Nah, adapun misalkan kayak jimat atau kita mandi atau memakai baju raja atau media-media lain, contoh kita pasang susuk, nah itu sudah larinya ke jin itu. Itu jin ya. Kalau yang berhodam tadi itu sejenis seperti baju raja. Seperti baju raja, kita membaca amalan, terus ritual. Sebetulnya kodam itu kalau bahasanya itu pembantu. Kalau dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu pembantu, yang membantu kita untuk menjalankan urusan dunia. Nah tetapi yang dimaksud kodam itu kebanyakan orang berpikiran untuk pelindung kita, padahal kodam itu cuma pembantu gitu. Terus untuk media-media itu kan
banyak, ada juga yang susuk atau gimana gitu kan. Ada tradisi dari Banjar itu memakan pelor berajah itu untuk tahan ditembak. Itu kata ngetrennya kalau di Kata Kalimantan nguntal. menguntal. Menguntal kayak itu. Ya, menguntal. Cuman itu bahasa anunya lah. Cuman kalau media untuk yang lebih dalam tuh misalkan kayak makan pelor berajah, pisang berajah. Ah, itu beda lagi. Itu masuk Kalau kategori apa tuh? menguntal juga, cuman menguntalnya beda media. Kalau media yang kita tahu kan minyak-minyakan lah, Minyak-minyak yang umum sekali kita anu sekarang. Iya betul. Itu aja sih. Ada lagi. Itu definisinya dari Hodam dan Jin tadi ya. Kalau menguntal itu bukan dari Hodam sama Jin. Nah, kenapa kalau saya pribadi dulu saya aktif itu di mulai awal terjun ke dunia kebal itu di 2008. 2008. Nah, terus 2010 mulai mengasah sampai di 2019 itu sudah hendak memasuki dunia itu lagi, karena awal mula saya belajar ilmu kebal itu kan awalnya memang saya penakut. Bentar. Tadi 2008 sampai 2019. sekarang umurnya berapa? Sekarang umurnya hampir 25. Beberapa hari lagi 25. Berarti 2008 umurnya berapa? Itu Sekitar berapa tuh? sekitar berapa itulah? Lupa lagi ngitungnya. Itu berawal mula itu kenapa saya diberi ilmu kebal itu? Itu waktu kejadian ini, waktu jatuh. Ini ada satu kecelakaan dulu. Mungkin ada 15 tahun ke bawah, Pak. Gimana? 15 tahun ke bawah. Ini selama mempelajari ada beberapa tahun gitu yang kalau mempelajari itu sekitar 11 tahunan. 11 tahunan berarti. Sekitar 11 tahunan. Sekarang 25 berarti umurnya sekitar 15 tahun ke bawah tuh, teman-teman, untuk anak-anak Kalimantan. Karena awal kami menguntal itu ya memang umur-umur, sebetulnya kalau orang Kalimantan tuh tradisinya dua. Kalau dia bisa berjalan itu wajib belajar berenang. Karena ketika anak-anak mandi di sungai kan, itu rawan sekali mati lemas. Yang kedua, anak-anak itu kalau sudah mulai dia berakal, sudah mulai diajari ilmu kebal itu, supaya bisa untuk menjaga dirinya kan. Nah, beda sama anak-anak sekarang ini saya lihat. Berarti ya itu teman-teman, edukasi buat kalian-kalian yang di luar. Kebal itu tradisi di Kalimantan. Tradisi. Memang tidak semua orang bisa mempelajari ilmu kebal ini, tapi ilmu kebal ini sudah tidak umum lagi lah di Kalimantan. Selama belajar ilmu kebal, itu prosesnya bagaimana? Maksudnya berapa guru kah yang didatangi? Ada berapa macam tingkatan kah di ilmu kebal? Kalau untuk di ilmu kebal, saya belajar guru itu lebih dari 100 guru. 100 guru. Itu berbeda-beda suku. Pokoknya dari Banjar, Berau, Dayak, terus Bugis, Jawa. Itu saya tidak pandang suku. Yang saya pandang hanya ilmunya. Karena dulu saya kan memang secara ilmu itu tidak ingin disaingi. Jadi sebenarnya ketika orang main sayat-sayatan, kita sudah main tembak-tembakan. Jadi haus gitu ya dulu. Jadi haus akan ilmu. Jadi orang yang cepat haus ilmu itu sebetulnya lebih bagus ketika diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu. Makanya setelah sekian lama saya belajar itu sudah mulai sadar kan, dan juga mulai merasakan sudah pengalaman punya ilmu kebal itu bagaimana, di jalanan itu kita bagaimana, rezeki kita bagaimana, terus perlakuan kita terhadap orang tuh gimana, temperamen atau gimana kan. Berarti alhamdulillah sekarang sudah ketemu hidayahnya ya. Ya alhamdulillah. Sudah ketemu jalurnya yang benar. Nah, ini menarik ini buat dibahas untuk yang itu apa? Haus ya kan? Betul. Dulu prosesnya apa aja sih yang pernah dilewatin? Kalau untuk proses saya dulu sempat awal mulai ini dari yang susah dulu sampai yang sulit. Yang kita simpel lah. Yang simpel sampai yang berat gitu. Paling simpel itu menguntal minyak. Karena menguntal minyak itu kita tidak perlu puasa, tidak perlu ibadah-ibadah lain, kita cukup memakan minyak 5 menit kemudian kita sudah bisa dites itu. Pakai senjata tajam. Oh, berarti hukumnya untuk syariat Islam nih untuk nguntal. Haramkah halal? Kalau saya pribadi ini ya, jadi tidak ada menyinggung oknum atau persatuan atau gimana atau guru-guru yang lain yang mana. Kalau saya untuk diri saya sendiri menghukumi ilmu kebal ini haram.
haram ya untuk diri saya sendiri. untuk Kalau diri untuk orang sendiri. lain itu terserah orang lain kan. Tidak ada urusan dengan Definisinya kan kita. berbeda-beda gitu. Karena kita pertama kita komposisi barang itu tidak tahu gitu. Iya. Komposisinya itu entah dari mana pembuatannya kayak mana kita tidak tahu. Nah jadi untuk itu mungkin saya masih tidaklah memakai yang begitu-begitu lagi. Kalau walaupun dulunya sempat ya. Walaupun dulu sempat. Bahkan banyak dulu saya makan dulu kayak gitu tuh. Bahkan saya dulu punya stok 1 botol selai itu dulu. Yang cukup dimakan untuk 100 orang lebih, saya makan sendirian itu, saya habiskan itu. Oh, itu berarti begitu untal otomatis kebal gitu. Kebal ini ada berapa definisi nih? Ada kebal kulit kah? Kebal tulang kah? Kebal api kah? Nah, kalau definisi kulit, karena guru saya banyak dari berbagai macam suku, kan beda suku beda ilmu, beda suku beda cara perangnya, beda suku beda adab memegang senjata dan juga lain-lain. Nah, jadi setiap suku itu memang beda-beda. Kalau untuk tahan api mungkin ada gurunya si A. Untuk tahan sajam saya pakai ilmu si B. Untuk tahan senjata api mungkin saya pakai ilmu guru si C. Nah, tidak menentu karena setiap saya pelajari itu kan banyak metode. Ada cara menguntal, ada cara tenaga dalam, itu olah napas. Ada juga cara mandi batagu. Ada memakan yang lain-lain yang bersifat rajahan. Terus ada yang membaca amalan, ada juga memakai baju raja. Jadi macam-macam dari situ. Macam-macam. Nah, dari situ kan manfaatnya itu masing-masing. Kalau kita membaca ini doanya, diamalkannya begini. Nah, kita baca, kita bisa tahan. Nah, itu kita sudah. Yang ketika kita tahan itu sudah kita amalkan. Oh, gitu. Berarti tergantung kitanya memilih jalur ilmunya karena kan gitu ya. Setiap kita punya guru itu kan pasti dikasih amalan-amalan kebal. Nah, jadi amalan kebal itu kan diantara semua guru itu kan pasti ngasihnya si A, si B, si C itu ngasihnya amalan kebal saja misalkan. Nah, itu kita baca 5-5-nya atau kita pilih salah satu yang terbukti sama kita. Oh, berarti definisinya gini. Ilmu kebal ini cocok-cocokan ya? Cocok-cocokan ya. Belum tentu gurumu cocok sama aku gitu kan? Betul. Jadi memilih jodoh-jodohan gak sih kayak gitu? Tergantung keyakinan kita aja sama guru yang misalkan kan kita meyakini misalkan guru si B tahan di api. Sudah kita belajar sama dia. Misalkan guru si A melajari ya yakin karena kita belum melihat gitu nah. Yang kita perlukan ini kan melihat gitu nah. Ya, berarti pada dasarnya ilmu kebal ini perlu keyakinan yang besar. Dan juga yang namanya kebal ini di tulang itu ada. Cuman di tulang itu dia bentuknya sistemnya pernapasan. Kalau untuk di tulang karena dia mainnya tenaga dalam. Tapi kalau tenaga dalam dipakai untuk kebal sajam tidak bisa. Oh, gitu ya? Tidak bisa. Banyak orang kan yang settingan-settingan pukulan tenaga dalam sesama dengan temannya. Itu bagi saya itu settingan aja. Iya, settingan ya. Tapi kalau tenaga dalam ini kalau menurut pengalaman saya itu lebih efektif untuk pengobatan. Contohnya kayak untuk diganggu makhluk halus atau gimana kan. Itu kita biasanya pakai juga. Cuman alhamdulillah kalau sekarang saya tidak pakai begitu lagi. Karena mungkin ya apapun alasannya mungkin untuk pribadi saya mungkin tidak memakai dulu. Oke. Nah, kita lanjut. Next pertanyaan. Selama mempelajari ilmu kebal kurang lebihnya 11 tahun, pernah nggak kayak orang kota-kota besar nih kan tawuran, nyerang ke kampung sini, nyerang ke kampung sana, pernah nggak kayak gitu? Atau pernah nggak orang yang tiba-tiba datang pengen ngetes nih ilmunya? Kalau itu ya yang namanya kita punya pelajaran itu kan pasti larinya hendak mana-mana. Yang namanya kita punya ilmu kebal berarti kita harus siap berdarah. Itu prinsipnya. Siap dibeli gitu ya. Siap dibeli. Cuman kan kalau saya pribadi tidak ada terikat dengan geng manapun, dengan ormas manapun yang saya ikut tawuran itu. Tapi kalau untuk membantu teman, membantu orang yang kesulitan itu mungkin saya paling depan lah umpamanya. Umpama begini, ada si A sama si B ini berkelahi pakai parang. Otomatis kan kita tidak mau hal-hal yang buruk itu terjadi. Nah, jadi kita yang pisahkan di situ. Di saat orang lain tidak berani, kita yang berani. Karena sebenarnya itu fungsinya ya. Karena lihat nih orang lagi tawuran nih pakai parang, nggak ada yang berani misahin.
kita selaku si pemegang ilmu ini tadi percuma dong kalau nggak bisa bantu gitu kan. Sebenarnya fungsi dari kebal itu ya seperti itu gitu. Sebetulnya kita berkelahi 1 sampai 100 orang kita kelahi, sama kita memisah 1 orang yang bacok-bacokan itu orang lebih segan sama kita yang memisah itu daripada kita sering kelahi itu. Yang pertama, kalau kita sering berkelahi, menang atau kalah itu kita tetap binasa. Nah itu membuat orang itu malas berteman sama kita. Entahkah malas takut dipukul, malas takut diapa gitu kan, pasti orang malas berteman gitu sama kita. Ilmunya panas gitu ya kan. Kalau kita untuk memisah orang atau gimana kan, untuk keperluan diri kita sendiri, ya oke lah. Kalau saya pribadi pernah itu menghadapi orang tuh kalau tangan kosong itu pernah lawan 3 orang. Itu lari semua itu pernah mau cincang saya, ditakut-takutinya saya pakai parang, saya tidak ada punya parang, saya ambilkan pahat, itu lari semua. Nah itu terus ada juga kejadian, pokoknya kalau kejadian-kejadian kita berantem itu, kalau prinsip saya pribadi, saya tidak mau menyusahkan orang gitu nah. Jadi kalau saya pribadi kalau berjalan itu pasti sendiri. Gitu. Bukan berarti saya so jago. Yang pertama, saya tidak mau teman saya ini pas punya masalah, pas diserang orang kita ikut. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak mau kalau saya punya musuh dan teman saya yang udah tahu-tahu ini ikut terserang gitu. Jadi itu prinsip saya kenapa berjalan sendiri, bukan karena so jago. Orang taunya Pak Mandan ini kan punya isi gitu kan. Takutnya dikira temannya juga punya isi gitu. Itu. Begitu di bacok, takutnya salah paham. Iya benar-benar. Terus kalau untuk sistem nyali, mungkin kalian melihat saya tuh mungkin kalau menghadapi orang pakai parang sampai 20 sampai 30 itu kan, kita orang tuh menilainya kita berani gitu nah, mentang-mentang oh ini punya ilmu kebal, pasti berani nih. Ya itu menurut kalian, kita yang di dalam hati ini yang berhadapan ini was-was juga, bukan berarti kita ibaratkan. Saya itu mungkin pernah menghadapi itu sekitar kurang lebih 20 orang yang pakai parang. Itu saya hadapi sendiri itu. Dan alhamdulillah nyali saya lebih besar daripada mereka yang kurang lebih 20 tadi. Tetapi ada kalanya kita itu malas melawani. Nah itu beda lagi, malas melawani, hati-hati dengan takut itu beda tipis-tipis. Nah cuman kadang saya itu punya juga rasa takut, misalkan berhadapan sama orang kan mesti harus 21 aja lah orangnya misalkan. Itu bisa saja antara 3 tadi, malas melawani, takut, atau memang ibaratkan hati-hati. Hati-hatinya ini apa? Kita pukul 1 ini sarang penyengat keluar semua ya kan. Tapi tetap ada peribahasanya. Di atas langit masih ada langit. Nah, jadi gitu. jangan mengira semua orang kebal itu pemberani. Ada juga yang penakut. Saya juga penakut. Jadi ibaratkan pernah menghadapi 1 orang takut juga, cuman takut itu nggak ngomong gitu nah. Tapi ya maja berokok merenung kan. Cuman ada kalanya ketika kita pas marah, rasa takut itu hilang gitu. Dan juga kalau hati-hati. Nah itu kalau kita hati-hati itu wajib sebetulnya. Kita harus perhitungan. Berarti garis dasarnya kalau biarpun dia sekebal apa, kalau dia tidak meyakini ilmunya, dia itu nyalinya juga kurang. Berarti percuma. Nggak bakal percuma. Malah bahaya dia orang begitu, orang yang penakut ketika diuntali itu. Dia memiliki rasa kebal kan. Ketika dilawan ditantang musuh, dia ini kayak orang gila malah kejadiannya. Kenapa kayak orang gila? Karena dia penakut, terus ditantang kelahi. Dia ini bingung dalam hatinya mau melawan, melawan takut kalah, dilawan tapi enggak terima. Nah sedangkan dia belum punya pengalaman berkelahi. Sebetulnya kalau berkelahi ini kan tergantung dari kita. Kalau kita pernah dipukul 1 kali, pasti untuk ketiga kali, kedua kali, ketiga kali, 4 kali sampai seterusnya itu udah takut lagi dipukul, karena kita tahu rasanya, sudah rasa sakit tuh gimana kan. Iya benar. Nah sama kalau kita ditikam orang misalkan, atau kita ngetesin di badan kita udah luka atau tahu rasanya sudah gimana, ya untuk potensi berhadapan dengan musuh dengan parang tuh kita bakal berani gitu nah, karena kita sudah tahu rasanya gitu nah. Nah ini orang-orang yang di luar sana itu kan ada yang nggak paham. Kira-kira rasanya dites itu sakitkah atau bagaimana? Maksudnya definisinya kalau untuk timpas gitu sakit nggak di badan? Untuk dites itu kebanyakan orang cuma sampai kulit. Setebal-tebalnya kulit orang pasti sampai kulit aja. Tapi tetap sakit tulang dalam kan? Tetap sakit. Cuman beda lagi kalau orang misalkan punya ilmu pernapasan, itu tulangnya insya Allah keras. Nah jadi terkadang orang bilang kan, oh si A itu kebawa senjata tajam, ayo kita pukul pakai balok. Ketika punya ilmu pernapasan,
itu balok tuh nggak bakal berasa, ibaratnya mengurangi rasa sakitnya tadi. Nah, jadi itu lagi kemenangannya. Makanya kalau kita punya ilmu itu jangan satu. Berarti 5. kalau ilmu kebal ini nggak cukup dong. Nggak cukup. Harusnya punya dasar-dasar yang lain. Betul. Gitu kan. Kalau cuma sekedar kebal, kan katanya teman nih, di tes sakit nggak boy? Sakit lah. Soalnya tulang yang kena katanya gitu. Meskipun nggak robek, tapi kadang bisa cacat di dalam. Ya gitu. betul. Kalau ibaratkan kalau kita kebal itu kan, ya pasti musuh itu datang terus gitu loh. Ada aja musuh itu, kita nggak ganggu orang, kita yang diganggu. Jadi sistemnya tuh begitulah sudah. Beda sama halnya yang lain. Kalau ini kan kita ada aura-auranya berkelahi gitu. Nah, jadi orang memandang kita ini, oh ini tukang berkelahi. Ah, kalau aku ini tukang berkelahi juga, sudah berkelahi jadinya. Jadi kalau untuk jenis minyak tadi tuh, minyak ini pasti untal ini. Untal. Ada nama-nama tersendiri nggak buat minyak? Kalau minyak tersendiri itu ada. Itu dulu ada minyak bintang yang umum kita kan. Minyak bintang itu ada 2. Ada yang buat pengobatan, ada yang buat untuk kebal. Kalau untuk pengobatan itu warnanya kuning seperti minyak makan. Kalau untuk kebal itu warnanya merah-merah ke merah-merah muda dia, seperti kesumba itu warnanya. Nah, itu untuk kebal. Terus ada cincang seluang. Itu buat menyambung sisa-sisa luka kita. Jadi ketika kita betes, ada luka sedikit, itu lukanya tidak akan menjala gitu. Jadi kita tutup begini pun kembali lagi. Oh, itu instan langsung? Instan. Ada juga yang namanya minyak sabung nyawa. Minyak sabung nyawa itu kebanyakan digunakan untuk orang-orang yang luka parah, contoh kecelakaan. Udah yang mau sakaratul maut ya? Itu untuk orang-orang yang sudah sakaratul maut lah. Berarti salah dong orang nyebutnya kalau minum minyak udah sekarat nih, kecelakaan, mau minum minyak bintang, kebanyakan gitu. Itu lambat, karena lambat. Kita ini sistemnya, ini kan sistem kecelakaan, lukanya luka berat gitu. Berarti yang cepat itu sambung nyawa, bukan minyak bintang ya? Bukan. Bintang itu bisa, tapi bintang itu identik kalau kita makannya pas bintang banyak di langit, baru dia bereaksi. Tapi nggak secepat itu juga. Nggak secepat itu. Tapi kalau misalkan minyak sabung nyawa itu memang khusus untuk luka parah. Oh, gitu. Kalau misal parah banget ini kan, kayak pokoknya sudah sesak-sesak gitu. Ada juga yang namanya minyak gajah. Minyak gajah itu ada 2, ada laki, ada bini. Kalau minyak gajah itu identik untuk ilmu kebal. Tapi kalau minyak gajah laki itu khusus. Khususnya itu apa? Khususnya itu kelihatan ketika kita lagi babi buta lah kalau berkelahi. Itu menambah bobot pukulan kita, menambah bobot badan kita juga. Jadi ketika yang paling bahaya itu ketika kita lagi mabuk, pas kita menguntal minyak gajah itu tidak cukup 1 orang ngangkat kita atau 2 orang. Yang biasanya kita normal bisa berjalan 2 orang yang gandeng, kalau kita mabuk bisa sampai 4-5 orang yang ngangkat. Karena sistemnya gitu ya? Minyak gajah kan berat. Ada juga yang namanya minyak rasa. Minyak rasa itu kalau kita taruh di tangan itu seperti air yang di atas daun keladi. Jalan dia. Talas ya. Talas. Nah, itu dia fungsinya untuk tembakan sih biasanya. Itu di mana kita mau ditembak orang, di situ dia jalan. Oh, berarti sugestinya peluru itu dia nggak masuk ya, cuma jalan dia. Bukan. Kayak air kan? Ya, dia kan pas kita makan itu dia ada di sini. Nah, di badan kita ini. Jadi ketika di mana yang titik yang mau dilukai orang, misalkan di daerah kaki, itu minyak tadi itu lari secepat kilat di mana yang mau disakiti tadi. Ya sama kayak ada air di talas keladi tadi. Oh gitu. Berjalan begitu dia. Berarti kebal juga itu. Kebal juga, cuman itu dia makannya per gram. 1 gram kita makan, 1 kilo kita menahan beban besi. Jadi ketika besi itu kita bacokkan seberat 2 kilo, yang kita makan cuma 1 gram itu bakal tembus. Oh, tembus. Identiknya sih 5 gram biasanya. Cuman 5 gram ini ya, kenapa saya bilang standar? Karena kalau kita berenang itu mempengaruhi berat badan juga itu. 1 kilo juga kita menahan berat air itu. Oh, berarti gitu ya? Ya, sistemnya 10 gram kita makan, 10 gram, 10 kilo kita menahan berat besi, 10 kilo juga kita tenggelam ke air. Kalau untuk pernah dengar nggak tengkurek hirang? Tengkurek hirang itu jalur kiri biasanya. Ya, maksudnya jalurnya ke kiri, tengkurek hirang, bulu mariaban, rangka hirang. Kiri ini maksudnya apa nih? Kiri ini misalnya jalurnya lebih panas. Oh, panas. Lebih panas, temperamen, rezeki juga ngaruh. Udah pasti ini ya. Dan juga tatapan kita tuh lebih tajam. Baru bulu mariaban ini jenisnya gimana sih bulu mariaban? Bulu mariaban ini
ada yang bilang itu bulu dari hantu Maryaban. Ya, Nah, sebenarnya cuman kalau untuk saya yang saya tahu saya yang udah pernah megang lah gitu. yang ibaratkan pernah tahu lah, bulu Maryaban itu cuma nama dari satu bentuk bulu yang kalau dibakar tidak bisa putus, warnanya cuma merah terus kembali lagi. Itu bulu dari mana itu? Nah, itu kurang tahu sih dapatnya dari mana. Kadang orang-orang begitu tuh asal dia yang memiliki yang asli, dia tidak mau dipublikasikan yang cara mendapatkannya itu. Oh gitu. Nah, dan juga itu bahayanya, itu matinya jadi hantu. Itu ditelan apa? Itu biasanya ditelan, itu lebih susah susah dibuang itu kalau ditelan. Otomatis bisa-bisa jasad kita tidak terima bumi itu kalau dikubur. Banyak kan orang dijepitkan di gigi boleh, atau ditaruh di kain, dibikin kalung, dibikin basal ikat pinggang, bisa juga. Intinya jangan sampai kemakan gitu ya. Ya, untuk kalau yang belum kemakan tahu itu, ya. Kalau ibaratkan kalau sudah kemakan itu, bahasa kasarnya itu biar kata hujan peluru, nggak bakal lari kita itu. Itulah yang dipakai orang tua bahari orang Kalimantan ketika penjajahan. Untuk satu bulu Maryaban aja. Itu sudah bisa luar biasa. Udah itu kalau paket plus lah ya. Satu kita makan itu ibaratkan sudah bahasanya itu nggak bakal mundur lagi, walaupun yang kita hadapi ini 100 pasukan orang bersenjata api. Berarti kalau yang dibicarakan orang-orang di Kalimantan ini nelan minyak 99 jenis, benar berarti ya? Macam-macam karena minyak di Kalimantan. Betul. Itu mending 9. Saya pernah makan minyak yang 200. Pokoknya itu berat sudah badan itu. Itu sempat saya itu sakit selama 4 hari, seminggu kurang lebihnya itu. Antara 5 hari sampai 7 hari. Karena kapasitas badan memang tidak memadai kan. Nah, tapi karena kita pengen mencoba gitu nah. Dan juga resikonya nggak ada bahasanya mati atau apa kalau kan paling sakit ya, kata orangnya kan kalau kita makan itu. Nah, itu saya coba semuanya itu, pokoknya dari basal, kalung, dulu picis, apa saya punya ibaratkan. Jadi dari kalung, dari baju beraja, dari untal semua sudah pernah semua. Dari amalan itu saya hafal sampai 100 amalan itu khusus kebal aja itu. Nah, jadi dari 11 tahun Paman Dani ini mempelajari ilmu tersebut, apa nih kira-kira yang bikin tiba-tiba seketika ini katanya dibuang nih sudah? Alhamdulillah sudah dibuang. Saya di Ruqyah kemarin tuh muntah darah sampai muntah darah. Apa jadi, nih? Faktor apa? Kan 11 tahun ini waktu yang lama nih. Kenapa? Jadi gini, ini simpelnya aja lah. Karena mungkin saya ini mungkin tidak bisa mengingat semua hidayah itu dari mana. Yang pertama, saya mengamalkan sholawat 1000 kali sehari. Sholawat 1000 kali sehari itu kata Allah jalan menuju hidayah. Walaupun kita itu jarang sholat, tetapi kita ini dibimbing untuk mencari hidayah. Nah, orang yang berselawat itu orang yang ibaratkan, sedangkan Nabi aja menjamin surga langsung ketika orang membaca selawat 1000 kali. Oh, jadi berkat salawat tiba-tiba tersadar gitu. Dan juga ini ulama yang satu panutan saya sekali kan, kata Habib Rizik, silahkan belajar ilmu kebal untuk menakut-nakuti musuh kalian. Nah, kalau saya berpikir, ngapain musuh kita ditakuti? Sekalian kasih takut, jangan ditakut-takuti, kasih takut sekalian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita kebal kapan syahidnya, bilang Bapak Habib Rizik tadi kan? Iya, karena sejarahnya juga para nabi dan sahabat-sahabat nabi ceritanya nggak ada yang kebal. Betul. Nah, sekarang saya bahas lagian ke sahabat kan. Sahabat Sayyidina Khalid bin Walid, panglima perang yang tidak pernah terkalahkan. Bahkan Nabi aja waktu perang dengan Sayyidina Khalid bin Walid, sebelum beliau itu masuk Islam, Nabi itu hampir kalah gara-gara Sayyidina Khalid bin Walid. Nah, setelah sepeninggalnya Rasulullah, Khalid bin Walid ini mempunyai satu rambut Nabi. Satu rambut Nabi yang disimpan di kopiah. Jadi setiap Khalid bin Walid itu mau perang, bawa rambut Nabi di kopiah tadi. Jadi pakai kopiah terus itu Khalid bin Walid itu. Jadi ketika kopiah itu hilang, bukan sorban, dia kayak kopiah biasa, jadi taruh gitu. Kadang dilapis pakai helm besi gitu kan. Nah, jadi ketika beliau mau perang, itu terus dibawa. Makanya mungkin itu salah satu barokah dari rambut Nabi, beliau tidak pernah kalah perang gitu nah. Keyakinan dari ini ya. Dulu awal-awal saya itu mengartikan bahwa Khalid bin Walid ini pakai jimat rambut Nabi ini.
Waktu saya belum tahu kan. Padahal saking kecintaannya Saking kepada kecintaannya. Nabi ya kan. Tetapi setelah kita cari tahu lagi hadis-hadisnya gimana kan, sekalinya Khalid bin Walid itu barokah dari rambut Nabi gitu nah. Artinya restu. Barokah. Ya, Jadi Masya Allah. nggak bisa kita samakan sama kita sekarang ini gitu nah. Rambutnya aja sudah begitu ya, apalagi barokah gitu nah. apalagi beliaunya sendiri yang menyemangati di medan perang gitu ya. Betul. Nah, jadi kadang kita mau membuat kadang ilmu itu tergantung zaman. Sekarang zaman kita ini kan ya zaman-zamannya konflik apa kan, apalagi ini negara internasional juga sedang memanas, kita juga dalam negeri lagi dapat musibah gitu nah. Bisa jadi dikatakan ini sudah ya akhir zaman gitu. Mata pencarian orang semakin sulit juga kan. Jadi mungkin ada sambil-sambil orang mencari jalan pintas. Dan juga dukun sebelum Nabi Muhammad lahir itu sakti-sakti semua. Jadi kalau kita ngomong soal kesaktian, kita tidak ada tandingannya. Kita sama suku Afrika aja, suku Afrika sama kita. Ini kita bukan bicarakan suku atau gimana lah. Tapi kalau dibanding suku Afrika sama orang Indonesia, lebih sakti orang Afrika. Ya, mereka kalau menyantet bisa langsung mati di tempat. Dukunnya gitu ya. Ya masing-masing daerah punya sih dukun gitu. Dan yang lebih sakti daripada dukun Afrika itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu dilajari ilmu sihir sama malaikat langsung. Malaikat Harut Marut. Itu ada ceritanya nanti. Jadi jangan salah paham dulu ketika saya bilang malaikat mengajarkan sihir, jangan dulu salah paham. Tapi karena ada cerita. Ada gitu. Ceritanya malaikat namanya Harut Marut dan dia sedang digantung antara langit dan bumi. Gara-gara dia ingin menguji manusia. Bilangnya, kenapa manusia ini begini begitu? Kenapa manusia ini masih bisa bermaksiat kepada Allah sedangkan malaikat bertakwa? Jadi bilang Allah, kalau ibaratkan sampai-sampai dua malaikat tadi ingin jadi manusia, ingin merasakan kayak mana rasanya bermaksiat. Jadi diuji Tuhan lah. Nah, ketika diuji Tuhan, ilmu sihirnya itu, maksudnya ilmu kesaktiannya itu nggak dicabut. Jadi ketika itu malaikat tadi itu ketemu seorang wanita. Itu adalah iblis yang menyamar. Nah, jadi ketika iblis tadi menyamar menjadi seorang wanita dan malaikat tadi itu menjadi orang soleh, iblis tadi itu menguji. Hai laki-laki, ulahnya perkosa aku, ulahnya. Kalau tidak, berikan aku minumlah minuman keras ini, ulahnya kan. Kalau tidak, bunuh aku, ulahnya. Maka malaikat tadi bingung. Tiga-tiganya dosa besar. Nah, jadi malaikat ini sambil merenung kan bingung dia. Akhirnya dia memutuskan untuk mengambil minuman keras karena pemikiran malaikat tadi, ketika saya meminum minuman keras saya tidak membunuh dan memperkosa, bilangnya kan. Nah, alhasil ketika dia meminum minuman keras dia jatuh mabuk. Nah, akhirnya diperkosanya si wanita tadi dan juga dibunuhnya. Nah, makanya disitulah awal mula panggilan minuman keras itu minumannya rajanya setan. Nah, jadi gara-gara dia begitu, nah terus memperkosa lalu membunuh. Ketingkat sadarannya itu tidak sadar lagi. Makanya malaikat di situ baru tahu gimana kenapa manusia itu masih bisa bermaksiat gitu. Nah, gitu ceritanya. Nah, ini kembali lagi ke cerita pasal kebal. Untuk Paman Dani yang sekarang alhamdulillah sudah mendapatkan hidayah, yang dulu bisa dikatakan pemegang ilmu kebal, ada nggak pesan-pesan moral buat para penganut ilmu kebal? Untuk para pemuda yang mempunyai ilmu kebal atau pemuda-pemudi, saya itu tidak menyuruh, tidak juga melarang kalian untuk punya ilmu kebal. Tapi kalau ibaratkan kalian punya ilmu kebal, tolong lebih bijak dalam menggunakan ilmu itu. Contoh lah, kita contoh orang-orang bahari kan. Orang-orang bahari ketika mempelajari ilmu kebal, itu mereka untuk murni berperang membela tanah air gitu nah. Ada juga mungkin sebagian para wali-wali menggunakan karomahnya gitu nah. Walaupun karomah itu datang sendiri gitu nah. Cuman ada gitu nah. Orang yang tidak mempan ditembak dengan karomah gitu nah. Ada juga yang pakai ilmu kebal. Tapi tolong lebih bijak gitu nah. Coba ikuti orang-orang bahari gitu nah. Kalau mau memakai ilmu kebal itu memang untuk berperang. Oh, berarti atau sesuai kegunaannya gitu ya. Minimal untuk menjaga diri. Jadi perbedaannya ilmu kebal zaman dulu sama ilmu kebal zaman sekarang ini jauh gitu perputarannya.
Kalau orang zaman dulu memang untuk berperang. Kalau sekarang ini kebanyakan orang untuk pamer, untuk tinggi-tinggian ilmu, sok begini, sok begitu, sok dibilang jago lah ya kan bahasanya itu. Nah, jadi kita definisi kita kebal itu bukan minta ditimpas gitu nah. Ketika kita punya ilmu kebal, sudah kita berhadapan dengan musuh yang bersenjata tajam, kita itu maunya kita yang menang gitu nah. Bukan kita, orang sudah mau membacok kita, kita begini, buka baju begini, pasang badan ya, bukan begitu maksudnya definisi kebal itu. Lebih ke melerai gitu ya. Karena kita punya, kenapa kita nggak tolong? Gitu. Kita bisa memisah orang pakai bacok, nggak mesti harus berkelahi kita. Jadi untuk ditakuti orang itu nggak perlu kita harus sering berkelahi. Kita satu set begitu aja sudah bisa memisah orang pakai mau bacok-bacokan itu, kita sudah dinilai orang luar biasa gitu. Dan juga pesan saya untuk pribadi, untuk kalian semua juga, memang sejago-jagonya manusia ada lagi yang lebih jago. Tapi bagi saya orang baik itu lebih susah dilawan. Jadi kalau orang jago masih bisa dilawan, masih ada yang lebih jago. Tapi kalau kita orang itu baik, kita mau melawan itu malah kita yang segan. Padahal walaupun orang itu udah jago kelahi, udah punya ilmu, dapat. Tapi ketikanya baik, kita malah segan. Jadi menurut saya mending lebih baik kita menjadi baik aja lah daripada kita punya sakti-sakti kan, ilmu-ilmu kesaktian itu. Karena orang baik itu susah dapat musuh. Bahasanya itu dipersulit lah untuk cari musuh. Nah, itu aja sih untuk kalau pesan dari saya. Jadi terima kasih nih sebelumnya sudah mampir di studio Arija untuk berbagi pengalaman yang mempunyai ilmu kebal ya kan. Terima kasih juga buat pesan-pesan buat moralnya lah untuk di zaman sekarang ini gitu. Ya mungkin segitu aja konten kita tentang pembahasan ilmu kebal. Mungkin kita akan bahas di next konten lah untuk seperti ilmu-ilmu Kalimantan yang lain. Bisa. Iya. Nanti kita buatkan video-videonya kan. Iya. Dan juga untuk kalian para penonton Ariza dan juga penonton Pamandani, kalau mau melihat video-video ketika saya kebal, itu nanti ada di channel YouTube saya. Nanti kita tampilkan ini. Kita tampilkan di akhir video ini. Jangan lupa juga subscribe channel Pamandani ya. Pamandani. Ini kemarin udah mulai lagi nge-YouTube dengan wajah yang berbeda gitu ya kan, untuk edukasi memanah, berkuda. Ya mungkin segitu aja video dari kita. Kurang lebihnya kita minta maaf kalau ada salah-salah kata di dalam penyebutan konten atau teks atau orang-orang yang terkait. Karena kami tidak bermaksud untuk menyinggung oknum ataupun kelompok-kelompok tertentu. Ya, murni itu menurut pengalaman pribadi saja. Karena menceritakan pribadinya Pamandani dulu. Ya mungkin segitu aja lah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.